Oke, langsung saja ya kita mulai. Kita akan membahas mengenai spermatopita. Apakah yang dimaksud dengan tumbuhan spermatopita? Ada yang tahu tumbuhan spermatopita itu apa? Tadi Ibu sudah jelaskan sedikit ya. Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Iya, benar. Tumbuhan spermatopita adalah tumbuhan berbiji ya. Selanjutnya, spermatopita. Spermatopita itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang artinya biji dan pita atau piton itu artinya tumbuhan ya. Spermatopita atau tumbuhan berbiji disebut dengan demikian karena menggunakan biji sebagai cadangan makanan dan embrio. Spermatopita dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae itu apa? Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup ya. Kedua kelas tersebut dibedakan menjadi dua berdasarkan dengan ada tidaknya kateledon pada tumbuhan tersebut. Pada tumbuhan Gymnospermae karena terbuka, maka dia tidak memiliki kotiledon atau daun biji gitu. Kalau tumbuhan Angiospermae karena tumbuhan berbiji tertutup, maka dia memiliki kotiledon biji ya. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, gymnos yang artinya terbuka atau telanjang dan spermae artinya biji. Gymnospermae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bakal biji dilindungi oleh kotiledon atau daun buah. Yang kedua yaitu tidak mempunyai bunga sesungguhnya. Yang ketiga mempunyai batang yang berkambium sehingga tumbuhan Gymnospermae dapat tumbuh besar dan batangnya keras. Kemudian ciri yang keempat yaitu mempunyai akar tunggang dan berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkutnya terdiri dari dua yaitu ada xilem dan ada floem ya. Selanjutnya ciri yang kelima yaitu daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Itu merupakan salah satu ciri dari tumbuhan Gymnospermae. Kemudian ciri selanjutnya bentuk daunnya berupa jarum atau sisik. Biasanya runcing-runcing gitu ya. Ya. Kemudian alat perkembangbiakannya berupa strobilus atau runjung berbentuk segitiga seperti itu. Terus ada contohnya yaitu seperti tumbuhan pinus, tumbuhan damar, tumbuhan pakis haji, dan tumbuhan melinjau. Iya. Ya, selanjutnya ini ada contoh dari tumbuhan Gymnospermae. Di sini ada gambar pohon pinus ya, atau dengan nama Latin Pinus mercusi. Ya, di sini di sebelah kanan kalian terdapat tumbuhan pinus yang ada strobilusnya. Jadi di tumbuhan pinus tersebut ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Kemudian yang ada di gambar sebelah kiri itu ada contohnya yaitu tumbuhan pinus yang batangnya tadi berkambium sehingga tumbuhan pinus dapat tumbuh dengan besar dan daunnya yang runcing-runcing tadi seperti jarum. Kemudian ada contoh Gymnospermae yang lainnya yaitu pada tumbuhan pakis haji atau dengan nama Latin Cicas rumpi ya. Di sebelah kanan ini ada tumbuhan pakis haji dengan strobilusnya yang besar ya. Kemudian yang di gambar sebelah kiri ada tumbuhan pakis haji, bentuk tumbuhannya. Sebenarnya tetap ada tumbuhan di tumbuhan tersebut ada strobilusnya, dan tumbuhan pakis haji biasanya dijumpai di halaman-halaman rumah atau di jalan-jalan, biasanya seperti itu.
Kemudian contoh lainnya ada Gymnospermae pada tumbuhan melinjo ya. Tumbuhan melinjo atau dengan nama latinnya yaitu Genetum genemon ya. Di sebelah kanan maupun sebelah kiri itu ada tumbuhan melinjo dengan ada strobilusnya ya. Kalau dilihat dari mata secara langsung, tumbuhan melinjo itu sebenarnya tumbuhan dengan bijinya yang tertutup ya. Pasti mengiranya begitu, tapi pada tumbuhan melinjo itu terdapat integumen yang menutup megaspora, sehingga tumbuhan ini digolongkan sebagai tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka begitu. Oke, yang selanjutnya ada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ya. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari angios dan spermae. Angios itu artinya tertutup dan spermae itu artinya biji. Tumbuhan Angiospermae ini memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu bakal biji yang terlindungi oleh adanya daun buah sehingga disebut dengan biji tertutup. Tadi kalau tumbuhan Angiospermae itu dia ditutupi oleh kotyledon atau daun buah ya. Terus ciri-ciri yang kedua, tumbuhan Angiospermae ini pada umumnya berupa pohon besar, tumbuh rambat atau panjat, perdu, serta tumbuhannya tidak berkayu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu daunnya relatif lebih besar serta pipih dengan bentuk yang beraneka ragam. Kemudian ciri yang keempat, mempunyai sistem perakaran berupa serabut dan juga tunggang. Ciri yang kelima, mempunyai batang lunak dan juga batang keras. Artinya di sini tumbuhan Angiospermae itu ada tumbuhan yang berkambium dan ada juga tumbuhan yang tidak berkambium begitu. Terus ciri-ciri selanjutnya mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Kalau di tumbuhan Gymnospermae tadi dia belum memiliki bunga yang sesungguhnya, tapi kalau di tumbuhan Angiospermae dia sudah memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan begitu. Kemudian di tumbuhan Angiospermae ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil itu apa? Ya, tumbuhan berkeping dua keping bijinya ya. Kemudian kalau tumbuhan monokotil, iya, tumbuhan berkeping biji satu atau tunggal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil ini merupakan tumbuhan berkeping satu yang memiliki ciri-ciri, ya, memiliki satu keping daun lembaga. Kemudian ciri yang kedua yaitu batangnya tidak berkambium. Yang ketiga, akarnya serabut. Yang keempat, berkas pembuluh pengangkutnya tersebar atau tidak beratur ya. Kemudian ciri yang kelima yaitu daunnya sejajar dan melengkung. Dan ciri yang keenam yaitu kelopak bunga pada umumnya berkelipatan 3 ya. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tumbuhan dikotil ya. Tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping biji 2 memiliki ciri-ciri yaitu ya, yang pertama tadi memiliki keping biji atau daun lembaga sebanyak 2. Kemudian batangnya berkambium. Yang ketiga, akarnya tunggang. Kemudian yang keempat, memiliki berkas pembuluh gimana? Iya, lawannya ya, yang letaknya tersusun atau melingkar. Kemudian ciri yang kelima yaitu tulang daun menjari atau menyirip. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu kelopak bunganya pada umumnya berkelipatan 4 atau 5. Nah, di sini ada gambar perbedaan dari dikotil dan monokotil. Tadi sudah Ibu jelaskan masing-masingnya ya. Di sini ada gambar perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil, bisa dilihat.
Ya, tumbuhan dikotil memiliki keping biji sebanyak 2 dan tumbuhan monokotil mempunyai keping biji sebanyak 1. Ya, selanjutnya ada perakarannya. Kalau di tumbuhan monokotil itu mempunyai perakaran yang serabut, dan kalau di tumbuhan dikotil dia memiliki perakaran tunggang. Kemudian ciri-ciri selanjutnya ada pada batangnya. Batangnya memiliki pembuluh yaitu xilem dan floem. Kalau di tumbuhan monokotil, xilem dan floemnya atau pembuluh angkutnya terletak secara tersebar. Jadi di tumbuhan ini dia tidak memiliki kambium ya. Kalau di pada tumbuhan dikotil dia pada tumbuhan dikotil mempunyai kambium, dan letak dari jaringan angkutnya xilem dan floem tadi dia terletak secara teratur ya. Kalau pada tumbuhan monokotil daunnya berbentuk menyirip ya, melengkung gitu. Kalau di tumbuhan dikotil dia memiliki daun yang menjari. Kemudian ciri yang terakhir yaitu pada tumbuhan monokotil mempunyai bunga yang berkelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil dia memiliki bunga yang berkelipatan 4 atau 5 ya. Sudah jelas? Ya. Baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Karena dirasa sudah paham semuanya dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan LKS. Tapi sebelumnya Ibu ingin membagi kalian menjadi 6 kelompok. Di kelas ini jumlah siswanya 32 ya. Nah, jadi setiap kelompok ada yang beranggota 6 dan ada yang beranggota 5 ya, karena dibagi menjadi 6. Oke, biar singkat waktunya, pembagian kelompoknya bisa kita urutkan secara absen saja ya. Dari absen 1 sampai dengan absen 6 itu nanti jadi kelompok 1. Absen selanjutnya menyesuaikan, nanti jadi kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki anggota 6 ya. Kelompok 3, 4, 5 sampai 6 itu nanti 5 anggota ya. Oke, paham? Oke, sudah paham pembagian kelompoknya? Ibu beri waktu 1 menit untuk berkumpul pada kelompoknya. Sudah? Ya, sudah berkumpul semua, sudah dapat kelompok masing-masing ya. Ya, sekarang perwakilan salah satu dari kelompok maju, ambil LKS-nya ya. Masing-masing kelompok sudah dapat LKS? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai pengamatan kita hari ini ya. Jadi kalian kan sudah belajar mengenai tumbuhan spermatopita ya. Kita akan mengamati mengenai tumbuhan spermatopita di lingkungan sekitar. LKS-nya sudah kalian terima, sudah kalian baca belum? Ya, di LKS tersebut ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi inti, ada indikator, ada alat bahan, ada langkah-langkah kerja, dan ada tabel pengamatan. Nanti kalian baca terlebih dahulu, kemudian di situ ada tabel pengamatan. Dari hasil pengamatan kalian tulis, kemudian kalian gambar, dan ciri-cirinya kalian tuliskan juga. Kemudian dari situ kalian diskusikan bersama kelompok kalian tumbuhan tersebut, termasuk tumbuhan Gymnospermae atau Angiospermae. Kalau misalnya tumbuhan tersebut termasuk dari tumbuhan Angiospermae, golongkan juga dia termasuk tumbuhan monokotil atau tumbuhan dikotil, begitu. Dari pengamatan ini nanti kalian simpulkan, kemudian kalau sudah
kalian simpulkan, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan di LKS tersebut. Paham semuanya? Ya, paham ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, waktunya, ya. Waktunya Ibu beri waktu pengamatan selama 20 menit, kemudian kalian 5 menit diskusi, dan nanti maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian, begitu. Nanti majunya Ibu acak ya. Ya. Bisa dipahami? Ya, bisa semua? Oke, sekarang kita akan langsung melakukan pengamatan. Karena waktunya sudah habis, sudah siap semuanya untuk maju? Oke, sekarang Ibu ingin kelompok 5 dulu untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Nanti kelompok yang lainnya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, atau memberi tanggapan. Oke, kepada kelompok 5 silahkan. Oke, semua kelompok sudah maju ya. Sudah maju semuanya kan? Sudah memberi tanggapan juga? Oke, sudah. Jadi dari semua kelompok sudah cukup benar ya tentang tumbuhan mana tumbuhan dikotil, mana tumbuhan monokotil, mana tumbuhan gymnospermae. Sudah paham ya? Ya.